Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sehat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Palembang, Bapak Dr. Haji Zulfikri MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Palembang. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Program Keahlian serta Dewan Guru yang berkesempatan hadir pada hari ini. Mengawali acara hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada salah satu kegiatan yang menjadi momen penting bagi calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024, yakni diseminasi budaya positif. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, mengajarkan doa kepada Bapak Al-Masud Sugir MPDI Daerah Kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadrika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 kepada Ibu Susi Febrianti Engkong. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Julfikri MBD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Guru, rekan SMK Negeri 1 Palembang yang kami banggakan. Marilah sama-sama kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini pagi menjelang siang kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan adalah salah satu tugas dari kami calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya secara pribadi dan kami berdua bersama Ibu Susi Desmiati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah sangat mensupport kami sebagai calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program Keahlian, dan Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang sudah sangat mensupport kegiatan-kegiatan kami selama kami melaksanakan pendidikan guru penggerak. Adapun tujuan kami melaksanakan diseminasi ini selain sebagai salah satu tugas yaitu untuk mensosialisasikan atau sharing berbagai praktik baik mengenai budaya positif yang berlaku di lingkungan sekolah kelas di SMK Negeri 1 Palembang. Jadi kami belajar di pendidikan guru penggerak ini sudah sampai ke modul 1.4 tentang budaya positif yang harus kita terapkan, yang harus kita laksanakan. Adapun seperti apa budaya positif itu sebetulnya sudah kita laksanakan di SMK Negeri 1 Palembang. Salah satu contohnya seperti yang sudah kita laksanakan 5S itu Ibu Herni sudah melaksanakan budaya positif, senyum, sapa, salam, sopan santun. Selain itu juga budaya positif yang sudah kita laksanakan adalah melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Salah satu upaya atau tujuan kita untuk meningkatkan karakter dari semua peserta didik. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang mana keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita laksanakan ternyata berdampak pada penilaian observasi yang ada di PMM kita Bapak Ibu Guru semua. Jadi untuk lebih lanjut mengenai apa sih budaya positif itu nanti kami berdua bersama Ibu Susi Kuadrat akan coba memaparkan terkait materi atau kegiatan budaya positif yang akan kita laksanakan di SMK Negeri 1 Palembang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Kepala SMK Negeri 1 Palembang kepada Bapak Putra Mesraji yang berkenan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kabrodi, guru PDKK, dan guru lainnya juga, ya, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, khususnya untuk guru penggerak. Alhamdulillah guru penggerak kita ada Ibu Susi yang di Mkom, ya, yang saat ini menjabat sebagai wakil kepala sekolah dan bakal jadi calon kepala sekolah, ya, karena calon kepala sekolah itu memang dari harus guru penggerak. Yang pertama juga kita kehadiran juga Ibu Susi Desmiati
tetap dari SMK Negeri 6 Palembang. Ya, sebelumnya beliau adalah wakil saya dulu waktu di SMK Negeri 6 Palembang. Dia mau bergabung bersama-sama di sisi sekalian. Karena kekurangan jam ya, kekurangannya di sini. Saya sangat apresiasi, apalagi tadi berbicara tentang budaya positif. Jangan sampai nanti kita untuk tema S tadi mungkin sudah berjalan dengan baik ya. Setiap anak masuk disambut oleh gurunya. Hanya untuk budaya positif, untuk sholat zuhur, kalau untuk duha ya alhamdulillah, artinya banyak guru-guru sama-sama ya, untuk sunat. Tapi untuk zuhur yang masih belum bagaimana kita bisa memberikan budaya positif yang baik kalau kita hanya pusat pada mahasiswa yang tinggal mendampingi mereka. Karena kalau guru mendampingi, rasa mereka ada di senang, ya, nyaman sama guru sholat sama-sama. Ya. Apalagi udah selesai, saya mau lihat nanti tanggal 10 Juni kita adakan sholat zuhur bersama, sekalian baca yasin bersama sebelum sholat zuhur untuk mendapatkan hidayah dari Allah dengan dibangunnya karakter ini, karena tujuan utamanya untuk sholat zuhur bersama. Ini saya ingin melihat bahwa budaya positif itu berjalan dengan baik. Jangan kita hanya berpusat pada siswa, tapi gurunya tidak memberikan contoh. Nah ini yang harus, ya, pertama guru-guru yang ada di sini aja dulu. Nah, yang lain enggak pun ya, selama yang baru ya, yang hadir. Tapi ketika kita bicara budaya positif, kalau gurunya saja tidak memberikan contoh, kita maksa melakukan budaya positif sholat zuhur bersama, namun gurunya tidak. Nah, jadi perlu keikhlasan juga dari kita Bapak Ibu. Enak kan kalau kita set. Saya senang kalau dekat dengan siswa. Semua siswa kenal semua dengan saya. Nah ada pelajaran literasi numerasi 14 masuk literasi numerasi. Senang berada mereka. Saya seperti muda kembali. Malah saya nggak enak kalau duduk hanya di ruangan saja. Kadang-kadang saya tetap pakai udah nunggu semangat materinya harus apa. Jadi setiap saya masuk budaya positifnya itu saya sudah harus siapnya ya itu tadi materi-materi yang diambil. Nah, ini perlu budaya positif itu juga. Jadi guru-guru enggak kekurangan materi ya. Jangan sampai nanti kelas gak masuk karena tidak tahu apa yang mau disampaikan. Tapi kalau sudah kita persiapkan sebelum-sebelumnya dengan materinya online, materinya digital, nah itu budaya positif yang harus sampaikan ya. Jadi kalau gurunya dan siswanya, para sekolahnya dengan siswanya dengan gurunya dekat hubungan baik ya, budaya positif ya. Mereka akan nyaman, mereka akan merasakan ini rumah tua saya sekarang. Mereka akan merasa teduh didampingi oleh guru-guru yang bisa memberikan pelayanan terbaik pada mereka ya. Nah, ini yang perlu budaya positif yang masih belum membudaya, hanya slogannya saja budaya positif ini. Tapi di pelaksanaannya khususnya Bu
Ini apa sesi ya? Kuadrat. Ini ya. Ya. Penguji, ya, produk penggerak, dan lagi penggerak. Ini yang masih belum. Ya, enak mudah mengucapkan, tapi melaksanakan jadi sulit. Ya, budaya sholat bersama. Ya, yang masih jauh, siswanya masih sedikit, ada apa? Mengapa anak-anak nggak sholat? Mengapa tidak memudayakan hal itu? Nampaknya saya masih ada di sini. Bisa-bisa saja nanti budaya positif itu dengan hilangnya saya, nggak ada saya, budaya positifnya hanya slogannya saja. Saya kira memang kalau gurunya nggak juga intens, tunggulah nanti balasannya. Ya, nggak ada sesuatu yang positif yang kita berikan kepada siswa, kita ditinggalkan siswa. Berhati-hatilah kalau sudah ditinggalkan siswa. Bukan saya menakut-nakuti. Waspadalah. Nanti tak udah tinggalin siswa. Kenapa ditinggalkan siswa? Jumlah siswa yang sedikit, gurunya merengek dan ada. Kenapa dampak dari tidak ditemukannya budaya positif? Dan nanti bilang jualnya sekolah itu. Tidak percaya orang tuanya masuk ke sekolah itu ke situ. Apa beannya masuk dengan kan bahaya sudah itu. Warning, waspada. Kalau bulu-bulunya kurang. Ibu Susi ya, saya peringatkan sekarang. Coba-cobalah nak mengikuti yang budaya positif itu. Tinggal ke siswa, nah berebut akan berebut kuih, tidak dapat jam ngajar. Ini sudah terbukti loh di beberapa sekolah negeri yang ada di kota Palembang ini. Siswanya dikit. Ini kita guru bangunnya pasang nggak ada jam, benar datang membaru. Berhati-hati, orangnya dibantu. Membaru datang, ditinggalkan budaya positif. Gua nak mau ngomong apa tadi? Yang penting kita ukur budaya positif tadi. Ya, kita nyuruh soal siswa, salah guru juga. Namanya itu ceritanya. Mereka jawab itu guru saya kita mana tidak salah. Nah, baca sekarang siswa sudah pintar. Ya, boleh-boleh aja. Jadi tumbuh kembangkan budaya positif. Kalau perlu mereka hadiran mereka absensi. Kalau perlu kita tuh fokusnya ke sana sesuai dengan visinya. Ya, visi kita wujudkan lulusan yang intak iman dan takwa. Ya, gadis terampil berwawasan teknologi dan wirausaha. Nah, visinya disebut pas sekolahnya udah berbudi ngomong, ya, dan sudah keras ngomongnya, ya. Tapi kalau ilmunya buat pikirin, nggak gurunya ikut, yang tunggulah nanti balasannya azabnya. Nggak takut, jangan berebutan sertifikasi. Alhamdulillah Bu Susi, ini masih bisa. Tahun depan kalau nggak agak ini nyanyi ya, para sekolahnya tinggal ke siswa, apa jualan lagi, udah lagi. Nah,
Jadi loh, aku pakai laki-laki nggak masuk sana, nggak ada lagi. Nah, kalau budaya positifnya itu selama saya masih ada, masih bisa berlanjut. Nah, ke depannya, bahkan orang akan percaya masuk kita. Ya, tapi kalau nanti tidak berlanjut, tidak dibantu mereka, tidak diupayakan, sekarang aja budaya positifnya sampai-sampai anak kelas 10 sekarang yang baru masuk ini dibuat perjanjian untuk sholat. Ya, zuhur yang lagi beragam Islam. Nah, kadang-kadang saya nangis kalau lewat Manila duduk-duduk semua. Ada apa? Dia namanya orang gak sholat tuh. Pasti mereka itu berbuat dosa. Ya kenapa? Kalau orang yang sholat, dia takut melakukan hal-hal yang gak benar. Jadi jangan salah. Nanti kalau anak-anak melakukan hal-hal yang tidak benar, Bapak Ibu macam-macam hentikan sholat. Sekarang nggak bisa hentikan Bapak Ibu. Nanti ditanya orang, udah upaya apa yang diberikan, budaya positif yang diberikan oleh sekolah terhadap anak? Nah, jawabannya. Apa budaya positif yang sudah diberikan? Ini saya secara ini aja saya kenal budaya positif. Saya lihat dulu di internet apa budaya ini mau dibicarakan. Praktis kan nggak ada persiapan. Yang sampai nanti budaya positif ini Pak Joni yang hilang juga, Pak Joni masih kekeh dengan pendirian gurunya masing-masing. Yang wali-wali kelasnya itu tadi tidak ada rasa tanggung jawabnya, tidak ada. Kalau budaya positif itu dipaksa, terpaksa dan terbiasa. Nah itu namanya budaya positif. Terpaksa, dipaksa dan terbiasa. Nah itu yang namanya budaya positif. Beda maksa wali kelasnya siswanya dipaksa maksa kebangun itu daya positif. Tunggu balasannya tinggal orang. Inilah sudah ada dua sekolah, tapi siswa pasti berebut dan ngajar dari 24 jam ngajar. Pasti lagi senior, aku senior, kau junior, pakai kau ngajar aku dulu. Ngajarnya cowok-cowokan dulu. Nah, jauh lagi yang senior tadi. Kena masa senior tadi, ya ngajar yang model-model lama yang 20 tahun dia kuliah, tidak sesuai dengan zaman sekarang, jadul. Nah, males dikena kakek siswa. Itu ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi menumbuhkan budaya positif itu perlu digaris bawah. Dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Lalu biasa ini kata-kata itu muncul dengan sendirinya. Kalau budaya positif yang sudah dibangun SMP 1 ini menjadi suatu keunggulan. Ya. Nah, itu. Budaya positif juga dengan sekarang generasi Z, generasi mungkin ini ya IT, bukan milenial, IT, guru-gurunya budayanya juga begitu dengan kepala sekolah hidupnya, aktivitasnya harus punya YouTube-nya, harus punya IG-nya. Ya, jadi itu ya Bapak, itu perlu nanti terus-menerus disampaikan. Saya senang loh, guru-gurunya juga mengapresiasi dengan kehadiran ya guru yang ada di sini, ya melihat ya Mas
termasuk juga saya, walaupun ada pekerjaan lain, sesuai. Karena saya tahu penggerak itu tidak sembarang. Kalau penggerak itu dites dulu, benar kan? Berkali-kali. Saya kemarin kasih rekomendasi menipu Susi Sunyati, ya, dari SMA. Saya senang. Saya bertanya aja, walaupun kami itu agak, ya, orangnya agak frontal ya beliau. Tapi saya easy going aja. Kalau dia tidak senang, saya easy going aja. Saya mengapresiasi dia bisa memberikan kontribusi pemikiran. Nah, saya tulis memberikan kontribusi pemikiran yang bisa memajukan sekolah. Ada kalau medem, ada banyak ini bunyi, ada banyak ini. Apa yang mau saya isi? Dirata hanya diam saja dan memberikan ide-ide positif, tidak memberikan hal-hal yang konstruktif untuk membangun sekolah. Jadi ya lulus kan dari kepala sekolah ya rekomendasi. Kalau rekomendasi yang lain kan banyak kan khususian ya. Nah, ayo mau tulis kreativitas itu nggak ada di dalam kegiatan-kegiatan. Nggak ada. Walaupun baru kemarin beliau ini dari pindahan dari Manado, ya baru, tapi kreatif. Ide-idenya bagus, ya bisa memberikan ini. Jabatan, saya tidak mengenal dia lama atau baru. Saya mengenal keprofesionalannya saja. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau ingin wilayah dari atasan yang baik, bantulah. Tidak dengan ya di lapangan ataupun bisa memberikan kontribusi apalagi di lapangan ya bagus juga. Nah, tapi memang kalau orang bagus banyak musuhnya karena dia jadi mereka merasa zona yang gak nyaman, ya merasa zona gak nyaman yang banyak kawannya. Nah adem aja, nggak banyak, nah ini punya banyak kegiatan, tidak banyak untuk pemikiran dan kreativitas. Nah itu disenangi orang. Tapi yang banyak itu untuk kerja yang maksimal, itu untuk ya hal-hal yang bisa meningkatkan sekolah. Mereka merasa terbebani, ya. Nah itu. Nah mudah-mudahan dua beliau ini bisa dipromosikan ke sekolah. Masuk juga ini Bu Erni ya saat ini sudah dipromosikan ya untuk pelatihan kepala sekolah. Kita doakan beliau bisa. Nah itu sebelum beliau jadi kepala sekolah sudah saya berikan mandat sebagai koordinator minimal lah dia pernah menduduki jabatan ya jabatan dia ada wakil atau koordinator termasuk juga Pak Prodi Hari yaitu guru penggerak yang mewakili Sumatera Selatan ke tingkat nasional ya. Mudah-mudahan budaya positif yang begini ini budaya positif juga yang memerlukan guru-guru penggerak. Mudah-mudahan yang datang ataupun yang baru ya 16 orang ini juga bisa mengikuti jejak budaya positif yang dilakukan oleh Susi Kodrat. Ya. Ya. Nah, jadi motivasi budaya positif itu namanya. Ya. Kalau semakin banyak budaya positifnya guru penggeraknya yang ada di SMA 1 ini banyak, sekolah itu akan jadi baik. Nilai rapotnya juga, rapot muridnya juga baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa wawasan, ya,
ya, dan menjadi inspirasi, motivasi untuk bergerak sesuai dengan guru penggerak. Iya, jangan ngomong guru penggerak. Apa yang kamu gerakkan? Apa yang kamu bisa lanjutkan ke sekolah itu? Nah, ini tugas dari guru penggerak, Ibu Erni, Bu Susi, Pak Muji, ya, dan yang lain-lainnya, untuk menggerakkan, gimana dikenal luas, ya, agar aktivitas inovasi, ya, sekolah ini dikenal luas di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi motivasi bagi kita semua. Selanjutnya kita ke lanjut ke acara inti, yaitu paparan dari kedua calon guru penggerak. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Susi Yasminati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Mudah-mudahan, maaf karena ini sebetulnya sudah mendekati masa-masa kritis, mendekati jam 12. Jadi pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dikasih kesehatan, dikasih kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka dalam kegiatan kami sebagai guru penggerak angkatan 10, yaitu pada diseminasi modul 1.4. Terima kasih juga sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Zulfikri, ada Muhammadnya enggak? Terus Haji Zulfikri MPD. Maaf Pak, sudah lama Pak, sudah setahun bertemu. Kenapa teman-teman saya milihnya di sini? Karena saya sebetulnya tugas bapak saya di SMK Negeri 6. Saya menghormati beliau karena asal mula saya itu penggerak. Sebetulnya saya waktu itu sakit 3 bulan kena COVID, terus masuk di SMK 6. Waktu itu saya sebetulnya sudah masuk jadi pengajar praktik dari Manado. Cuma saya berhenti di jalan karena diabetes saya naik, jadi saya stop. Tapi berkat beliau, saya dikasih motivasi untuk ikut lagi. Beliau Bapak Zulfikri. Jadi Bapak Zulfikri, saya waktu itu dikasih rekomendasinya bagus sekali. Sampai waktu itu yang matematika, dia bilang kok rekomendasinya sudah ada tulisan harus jadi wajib pada sekolah. Padahal sebenarnya rekomendasinya bukan dari situ. Tapi terima kasih banyak karena rekomendasi itu, maka saya semangat bahwa ada yang memperhatikan saya di Palembang ini. Karena waktu itu saya bukan siapa-siapa, saya mulai lagi dari nol. Walaupun saya di Manado sudah banyak kegiatan, tapi waktu pindah Palembang saya nol lagi. Dan itu saya sekarang sedang berusaha untuk menggapai sesuatu yang dulu sudah pernah saya tinggalkan. Oke Bapak Ibu, terima kasih juga ya Ibu Susi Febrianti yang sudah mau kolaborasi dengan saya. Karena harusnya saya sendiri, tapi saya kolaborasikan sebagai guru penggerak, kami harus berkolaborasi. Bapak Ibu minta maaf, ini saya mulai saja supaya waktunya cepat. Yang saya mau kasih adalah budaya positif. Apa budaya positif? Tadi sudah sedikit dibahas oleh Pak Zul, bahwa sebetulnya budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan berkelanjutan. Jadi membudaya, bukan pas saya kasih ini materi kita ingat budaya positif, keluar dari itu terus lupa. Apa yang tadi Bu Susi sampaikan? Saya yakin bapak-bapak yang di sini dengan ibu-ibu orang-orang yang hebat, karena di jam-jam begini mau mengikuti kegiatan. Saya rasa banyak guru di SMK 1, tapi kayaknya Pak ini yang bagus-bagus karena mau mengikuti kegiatan. Oke, saya masuk saja budaya positif. Ini saya
Susi Desniarti, saya CDB Angkatan 10 dengan pengajar praktik saya Bapak Muhammad Irsadi Karista, kemudian fasilitator saya Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi ini dia dari Prabumui, saya Bapak yang dari Prabumui. Kemudian ini konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi ini bagian-bagian dari budaya positif yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ada 2, 4, 6, 8 sebetulnya, cuma kami hari ini 6 saja. Dan saya mengambil konsepnya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, dan juga satu lagi saya mengambil keyakinan plus. Masuk saja saya ke yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Kita masuk di kurikulum nasional Bapak Ibu. Kurikulum nasional ini jangan terkejut, jangan sampai kita negatif thinking. Aduh Pak Nadiem kenapa ganti-ganti terus? Sebetulnya kurikulum berganti biar 1 tahun 5-6 kali. Kalau kita sudah punya budaya, maka tidak akan pengaruh ke kita Bapak Ibu. Karena kurikulum nasional ini berubahnya cuma di bagian kompetensi. Kalau dulu kita dengar kompetensi inti, kompetensi dasar, maka di kurikulum nasional capaian pembelajaran sama. Bagaimana kita untuk mencapai hasil dari tujuan pembelajaran itu? Nah, tapi di dalam eksekusinya ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita pelajari di kurikulum nasional. Kenapa Pak Nadiem mintanya profil pelajar Pancasila? Di profil pelajar Pancasila ini lengkap Bapak Ibu, ada 6 dimensinya. Itu nanti kita pelajari. Yang paling penting pertama di atas beriman dan bertakwa. Saya salut sekolah ini. Di sekolah yang lain belum tentu ada zuhur bersama. Kalau duha bersama sepertinya ada, cuma kalau zuhur bersama itu tidak ada. Mudah-mudahan ini membawa berkah, karena beriman dan bertakwa berarti kita ini kembalinya ke atas. Karena apa Bapak Ibu, umur tidak tahu. Bisa jadi pulang dari sini kita out. Saya pagi kemarin sebulan yang lalu dengan Pak Bambang, kepala guru SMA 11 dan kebetulan kepala sekolah Aulia, SMK Aulia. Pagi saya masih ngobrol karena dia masuk rumah sakit. Bu Susi, saya di rumah sakit. Oh iya Pak, sakit apa? Bisul Bapak Ibu. Bayangkan bisul, siang jam 2 saya sampai mau aduh nangis saya, karena dia dekat dengan saya sering datang di sekolah. Mau meninggal gara-gara bisul. Jadi beriman dan bertakwa, makanya saya nomor 1 nih Pak Nadiem. Karakternya dulu yang dirubah. Sama kalau saya ini Bapak Ibu, mohon maaf, kalau saya mengajar, saya karakter dulu yang saya nilai. Ada asesmen awal saya lihat anak ini bagaimana karakter terhadap saya, terhadap teman. Pengetahuan itu mengikuti saja. Minta maaf, mungkin saya beda dengan orang. Itu sudah pernah saya bawa di rapat dulu ya Pak Kuliah pernah. Saya nilai dengan anak itu Bapak Ibu, biarpun dia dapat 50, tapi kalau dia karakternya baik, maka 50 saya naikkan jadi 80. Kenapa? Sekarang kita lihat anak-anak yang berhasil, apa tergantung nilai? Enggak, tergantung karakter. Makanya itu yang pertama. Kemudian kita di dalam perubahan paradigma belajar ini, yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum dihargai saja, tidak usah banyak mengeluh kita. Itu budaya negatif, banyak mengeluh. Budaya positif saja. Prima, ikhlas. Kurikulum, jalankan. Ini kalau khusus ini, kurikulum. Kita tahu kurikulum, habis dari kurikulum kita mana? Pembelajaran. Pembelajaran itu belajar, proses. Yang kita dalam proses. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini ngajarnya serem. Yang dikasih Bu Susi PKJ. Saya biasa ngajar tuh anak-anak yang biasa karena cewek semua. Yang anak-anak aman-aman lah. Masuk sini saya terkejut. Pertama saya lihat tempat sama ini perkantoran aman nih. Anaknya rata-rata air. Iya. Sekali saya masuk PKJ, Bapak Ibu membayangkan. Terkejut saya, ini STM kayaknya. Tidur, kebetulan dikasih jam 1. Tambahlah pemberitaan saya. Makanya saya setiap ke SMP 1 dengan penuh saya, dengan penuh perjuangan deh pokoknya kalau jam terakhir. Bagaimana nih manusia-manusia ini jangan tidur. Maka saya buatlah, saya set matematika dalam
Kadang-kadang guru matematika kan ngajak nih, loh matematika tidak boleh nih Bu, harus ceramah. Kalau tidak ceramah tidak ngerti. Salah Bu, bisa tanpa ceramah. Saya lakukan. Misalkan saya ngajar statistika, kalau ada guru matematika di sini. Statistika itu mengukur. Ngapain kita mau kasih ini data nih, kalau dulu, zaman dulu, saya juga dulu sempat nggak pakai kurikulum macam begini. Saya juga ceramah. Karena menurut saya lahir dari Ganesha Operation. Jadi saya belajarnya di situ bagaimana menguasai kelas. Jadi jam 1 siang itu saya suruh mereka statistikanya besok bawa alat ukur. Itu yang pitakannya itu untuk mengukur meteran. Mau mereka Bu, saya buat kelompok 1, 2, 3, tidak saya pilih. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, A, 1 dan 1. Supaya mereka mikirnya Ibu Susi tidak aplikasi, tidak pintar dengan pintar. Asesmen awal kan saya sudah lihat, oh ini yang pintar nih, 1, 2, 3. Jadi saya harus diferensiasi Pak ya, Bu, itu yang berdiferensiasi harus asesmen awal. Kalau kita tidak pakai itu tidak hasil kita. Karena nanti ujungnya yang bergawe cuma yang itu doang, yang bukan yang kurang-kurang ini tambahlah kekurangannya. Dan kita biasanya cari aman, dia tuh pintar aja, dia tuh yang separuh hati ini. Terserah deh, nilainya 60, 70 lah, nilai PKM 70. Nggak berhasil gurunya, ulang lagi kisah lama. Itu yang lain Bapak Ibu. Makanya suruh anak berkegiatan terus pulang. Makanya saya rame. Kurikulum merdeka kelas harus rame. Kalau cuma diam-diam berarti gurunya main HP. Iya, saya buka. Saya sering lihat gurunya main HP. Siswanya berpusat pada peserta didik. Mikirnya berpusat pada peserta didik. Mindset kita, oh anak-anak kerja nih cari apa Pak? Buka Google, cari-cari situ materi. Terus kita kasih LKS isi. Kita duduk, main HP deh, bukan KWA. Tidak berhasil gitu. Maka kita harus gira. Itulah tugasnya guru penggerak, memberikan materi kepada teman-teman sekerja, rekan sekerja. Bagaimana nih pembelajaran yang diinginkan oleh menteri kita, yang gembira, tidak boleh ada paksaan. Di kurikulum nasional tidak boleh ada paksaan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu harus menyenangkan. Dan di situ kita ada intrakurikuler, ada ekstrakurikuler. Ini tidak keluar ya. Nah, lepas. Ini salah satu tak yang begini, ini juga masuk di dalam kurikulum merdeka. Sekolah harus memfasilitasi. Jadi fasilitas harus bagus. Kalau begini menghambat pembelajaran. Tapi ini kayaknya anunya lepas. Nah, saya ini bagus terus. Iya, Masih ada yang ngolahnya, punya lepas Pak, colokannya lepas, tak apa deh. Kayaknya saya mesti pakai lanjut saja. Tak apa deh, angka itu boleh. Itu yang budaya di pembelajaran. Jadi saya harap Bapak Ibu yang baru juga, nanti yang memajukan SMK 1, yang baru ini Pak bukan berarti baru. Ada beberapa orang yang sudah memang lama jadi guru. Jadi yang guru-guru SMK 1 jangan pandang enteng dengan yang baru. Dan ternyata tadi kadang-kadang yang baru ini idenya lebih tinggi. Tapi bukan jadi kita, ini budaya positif juga, bukan jadi kita langsung benci. Gara-gara yang baru ini aku hilang jabatan. Salah. Harusnya kolaborasi. Oh yang baru nih kita, Ibu saya kenal satu tuh teman saya dari SMK 6, Ibu Maria Cica. Kami sedih dia lari ke sini. Anaknya pintar, komputernya bagus. Boleh Bu diberdayakan. Nanti dijadikan apa ya Maria Cica ya, saya promosi. Karena kebetulan saya terima dengan dia. Jadi dia kecil tapi rajin. Jadi budaya positif itu, mari dari pembelajaran dulu awalnya. Ya Bapak Ibu ya, ayo ubah kebiasaan kita yang ngajar ceramah dengan kebiasaan gunakanlah teknik-teknik mengajar
biar kita jingkrak dengan datang apa. Saya pernah joget Bapak Ibu di kelas. Karena anak-anak sudah ngantuk, saya bilang, apa ya kita ini dia? Wah, ada yang si Messi ini Pak Ibu tanya Pak Adnan bagaimana orangnya. Pokoknya saya pakai restitusi. Kalau Bu Herni tahu nih restitusi. Saya panggil sampai dia nangis ngomong cerita keluarganya. Begini. Nah, terus habis misalkan dia selesai kita ajari tanya jawab, kita tanya, adik sesudah ini mau nggak berubah? Karena kasihan lah dengan saya sudah jauh-jauh dari sekolah lain, berbagi ilmu, masa kau gak mau? Akhirnya sesudah itu mau, tapi dengan perjuangan 1 semester. Anak ini penuh galau. Itulah tugas kita di perubahan paradigma belajar. Masa yang kedua disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tingkah laku kita yang positif, disiplin. Jam 7 katanya masuk, jam 7 lah kita balik. Zuhur disuruh, disiplin lah gurunya. Kecuali Bapak maaf, mungkin ada ibu-ibu yang kakinya sudah sakit kan, jadi harap dimaafkan kalau naik turun kan susah. Itu sudah tanpa dia ya, jadi agak susah, mungkin itu alasannya. Jadi disiplin positif, ayo ditanamkan deh di dalam diri sendiri. Ya Bapak Ibu yang baru masuk, yang baru bergabung, ya mudah-mudahan di sini aman Bapak Ibu. Saya suka di sini orang-orangnya baik-baik semua. Saya merasa di rumah sendiri. Kalau boleh saya mau pindah rumah, cuma susah. Jangan. Nanti bapaknya pensiun dan yang baru tetap lagi saya. Mati kayaknya. Iya kayaknya Pak. Jadi ya saya antisipasi. Banyak ini yang membantu Pak Jul nih. Bu Herni boleh nih. Ya Bu Herni ya. Berharap semua ini kalau. Tapi mudah-mudahan berikutnya kita lebih baik. Dan itu yang apa yang Pak Jul sudah bikin untuk disiplin positif, kita lanjutkan. Kalaupun Pak Jul sudah nanti kemana-mana, Pak Jul habis ini pasti jadi orang usaha. Sudah, kita ya lanjutkan lah. Jangan sesudah itu terus kita, biarlah Pak Jul ada hati, salah, itu salah. Disiplin positif bukan buat Pak Jul, buat kita. Kalau saya mendisiplinkan diri, Bapak Ibu saya ini banyak sekali kalau mau dipikir. Makanya yang muda-muda, kalau kamu jadi guru penggerak alasannya ketik waktu 0. Saya ini selain di sini di SMK 6, di SMK Kartini, saya bantu walaupun berprofesi swasta, saya bantu di sana. Kemudian saya jadi ketua MGMP provinsi khusus matematika. Kalau dibayangkan, dipikir, tak mungkin saya bagi waktu. Orang gila kayak tadi ini kerja. Cuma saya tak peduli. Yang penting saya boleh bermanfaat untuk orang lain. Tidak masalah. Saya di Kartini ibadah. Itu yang beriman dan bertakwa. Saya tidak pakai gaji, Bapak Ibu. Saya kasih diri saya di sana. Karena anak-anak di sana, anak-anak menengah ke bawah. Banyak anak panti asuhan. Mereka saya gratiskan sekolah. Jadi sama-sama gratis. Saya gratis, anak muridnya gratis. Teman-teman saya juga makan-makan apa kan berkepala sekolah banyak duitnya. Nggak tahu aku bilang. Duit saya yang keluar. Karena anak-anaknya makan-makan Bapak Ibu. Jadi bagaimana saya mengatur itu satu sekolah yang kemarin sudah protes itu harus bangun. Kalau orang yang sudah dekat situ tahu itu jorok sekali. Before, after, inter. Sampai Ibu Elis bilang, nah ini sudah bersih, mantap, lanjutkan. Cuma masalahnya di sana di tengah-tengah sekolah negeri, jadi saya susah untuk nyari siswa di situ. Ya, jadi untuk Bapak Ibu disiplin positif tadi kita buat aturan dan kesepakatan bersama. Jadi diawali dengan kesepakatan dengan siswa. Jadi Pak, yang misalnya Bapak mau bikin zuhur, kesepakatan dulu bersama. Nanti kesepakatan bersama ini dibuat dari keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu apa? Semacam peraturan yang berkelanjutan, membudaya. Jadi nanti Bapak bikin, bikin Bapak besar di depan situ, di depan anak-anak keluar. Keyakinan sekolah.
Anak-anak harus zuhur, guru juga, kepala sekolah juga. Sama orang tua siswanya juga gitu. Nah, kepala sekolahnya juga. Nah, nanti ada kan pertemuan dengan orang tua supaya keyakinan sekolahnya bagus. Ya, direkam dan ditempel. Itu keyakinan kelas, kelas sekolah. Jadi masing-masing guru di sini juga harus bersepakat dulu. Sama kayak kita masuk di kelas. Jadi teman-teman yang baru juga ini kurikulum nasional. Sebelum kita mengajar kita buat kesepakatan kelas. Itu baru saya jalankan. Karena saya baru tahu. Jadi kita sama kayak ini tadi juga sebetulnya kelewat nih. Harusnya ada kesepakatan untuk kegiatan ini. Kesepakatannya apa? Yang pertama Bapak Ibu jangan tidur ya. Satu. Yang kedua Bapak Ibu kalau ini HP ya jangan dihidupkan silent saja, bukan dimatiin ya boleh. Di silent. Kemudian kalau ada yang mau bicara bertanya tunjuk tangan, raise hand. Kalau saya ngomong gak boleh misalkan langsung menyerobos yang lain ngomong juga. Itu kesepakatan. Kesepakatan kegiatan. Kalau di kelas sama, ayo anak, gak ada tidur. Satu. Nah kalau melanggar, nah ini ada hukuman. Nanti khusus ya ngasih. Ada yang namanya hukuman, ada yang konsekuensi. Ya Bu ya, bukan ya. Nah, nanti kalau hukuman ini, ya itu tadi sudah ada kesepakatan, tapi tidak mau ya sudah hukuman sama dengan guru Pak. Kalau Bapak tidak mau ya, Bapak panggil SP1, masih tetap SP2. Kalau terus-terusan laporkan saja, berarti memang ini orang udah mau diatur. Kan begitu ya Pak ya. Itu kalau saya di swasta itu kayaknya, kalau di negeri nggak bisa. Kalau swasta kan sekolahnya kan kalau gurunya nggak ada ya, guru ada buat tiap hari. Nah kalau di sini enggak, hanya cuma peringatan. Jadi saya pikir cuma itu deh yang saya mau kasih di hari ini. Yang pertama perubahan paradigma, kemudian yang kedua tadi tentang disiplin positif, yang ketiga tentang keyakinan sekolah. Jadi mudah-mudahan walaupun sedikit yang saya sampaikan hari ini menggerakkan hati Bapak Ibu untuk menjalankan itu. Apalagi yang muda-muda yang belum 50, monggo mendaftar guru penggerak angkatan 12. Karena kabarnya sesudah angkatan 12 ini berbayar. Jadi setiap yang mau ikut guru penggerak di angkatan sesudah dari angkatan 12 membayar. Kalau ini masih gratis, masih satu lagi angkatan 12. Nanti khususnya kalau dikasih tahu ya kapan pembukaan angkatan 12. Yang umur di bawah 50. Kalau sudah 50 kayaknya nggak boleh lagi karena syaratnya itu ya bulan masih berlaku ya. Atau sudah enggak? Oh, ada lagi yang baru. Kalau yang pensiun nggak boleh lagi Pak, istirahat. Umurnya sudah bonus. Tinggal banyak beribadah. Ya, saya juga sama, kan jawabannya banyak beribadah. Itu saja, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya diterima ya. Maafkan kalau saya ada salah, saya mohon ampun juga dengan Allah. Kalau ada kata-kata saya menyakiti teman-teman semua, saya hadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi Destinatu, luar biasa sekali paparannya. Selanjutnya paparan yang kedua tentang designasi budaya positif juga oleh Ibu Susi Febrianti. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebelum masuk lanjut ke materi kita screening dulu ya. Penyegaran. Saya tuh senang kalau Bu Susi Desnya pindah sini, pembahasan itu kan luar biasa. Terima kasih Pak. Speaking, kami mohon Bapak Ibu bisa berdiri dulu sebentar.
Nasinya sudah kemarin. Udah kemarin. Jadi udah duluan baru nggak pakai lampu Pak. Aku udah dapet. Iya Pak ya. Aku aja. Makasih ya. Boleh kamu kecil. Kecil sekali. Oke, jadi budaya positif itu ada 8 yang kita bahas tentang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Presiden. Jadi saya lanjutkan. Jadi budaya positif itu perlu dukungan dari semua warga sekolah agar bisa terciptanya. Jadi bukan tercipta saja, tapi bisa berkelanjutan, membudaya, terlaksana membudaya. Jadi kita tidak hanya menciptakan, seperti sekarang di SMK 1 sudah ada 5S, sudah ada sholat zuhur berjamaah. Tetapi bagaimana cara budaya positif itu tetap terlaksana sampai ke kampus seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bagaimana walaupun beliau sudah tidak bertugas di SMK Negeri 1 Palembang, tapi itu tetap terlaksana. Ya itulah tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru, bagaimana anak-anak bisa tetap melaksanakan, Bapak Ibu Guru juga bisa melaksanakannya. Jadi begitupun keyakinan kelas. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, keyakinan kelas itu memang harus dilaksanakan. Jadi di awal tahun pembelajaran atau di awal semester, jadi keyakinan kelas itu sudah dibuat dan ditempel. Keyakinan kelas itu seperti apa? Apakah Bapak Ibu Guru yang mengeluarkan kata-kata keyakinan kelas itu? Iya, kesepakatan. Jadi bukan kita, tapi siswa yang melontarkan, oh seperti ini. Itu siswa. Kita hanya memfasilitasi sebagai guru. Jadi begitupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi seperti yang sudah disampaikan Ibu Susi tadi, ada contoh bagaimana sih cara menyelesaikan masalah. Itu juga dengan menggunakan budaya positif. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat itu kebebasan, dan lima kesenangan. Jadi kalau kita akan anak melakukan kesalahan, kita tidak harus mensalahkan, menyalahkan, tetapi kita harus tahu dulu permasalahan apa yang sedang dihadapi anak tersebut. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu yang seperti apa sebelum kita memvonis itu anak. Kita selama ini mungkin sudah melakukan hal-hal yang seperti yang disampaikan khusus tadi. Ada 5 posisi kontrol namanya. Ada pemimpin, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.